Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat Allah yang banyak tersebut sudah seyogyanya kita berusaha mensyukurinya dengan hati kita, lisan kita, dan juga amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita benar-benar menjadi hambanya yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Sehingga kewajiban kita untuk mengikuti jalan tersebut, karena jalan itu adalah jalan keselamatan, baik di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membaca kitab tentang tentang Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Sekarang kita masih membaca tentang Daulah Umayyah, dan yang sedang kita bahas adalah tentang Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang kebijakan Muawiyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perluasan wilayah. Pada sebelumnya kita bahas tentang kebijakan Muawiyah, terutama kebijakan di dalam negeri. Maka sekarang kita membahas tentang kebijakan di luar negeri. Walaupun memang sebelumnya ketika kita bahas tentang kebijakan, sudah kita bahas juga sedikit tentang kebijakan di luar negeri, yaitu usaha untuk memperluas wilayah, usaha untuk melakukan futuhat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kebijakan Muawiyah yang kedua, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kebijakan Muawiyah untuk melakukan futuhat, untuk melakukan perluasan wilayah. Akan kita mulai tentang kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang pertama adalah muhawalatu fathil Konstantiniyah, upaya untuk menaklukkan Konstantiniyah. Konstantiniyah disebut Konstantiniyah karena didirikan oleh Konstantin sekitar tahun 300-an Masehi, di mana Konstantin sendiri adalah kaisar Romawi yang berkedudukan di Roma pada masanya, di mana dia kemudian berupaya membagi kekuasaan menjadi dua bagian, yaitu di barat, di Roma, dan di timur, kemudian di Konstantinopel ini. Barangkali sudah jamak diketahui bahwa jika disebut Konstantiniyah, maka yang dimaksud adalah Istanbul sekarang. Istanbul sekarang, atau kadang orang menyebutnya dengan Islambul ya. Ada yang menyebutkan dengan Islambul. Katanya bul itu tadi, saya tidak tahu potongan katanya betul bagaimana. Ada yang mengatakan maknanya tahta. Islambul berarti tahta Islam. Wallahu a'lam apakah itu benar. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan berusaha untuk menaklukkan kota tersebut. Di mana kota ini, Konstantiniyah, pada masa tersebut itu adalah ibu kota dari kerajaan Romawi Timur. Pada masa itu kerajaan Romawi Barat sudah tidak ada. Yang tersisa adalah Romawi Timur, di mana ibu kotanya adalah Istanbul sekarang. Di mana secara letak geografis Istanbul itu memiliki letak yang sangat strategis. Secara hitungan benua, dia masuk wilayah benua Eropa. Dan meskipun kemudian dia banyak dikelilingi wilayah-wilayah berdekatan sekali dengan wilayah-wilayah Asia. Karena itu, kalau ada pertanyaan, Turki itu masuk benua mana? Kita bilang mayoritas masuk Asia. Sebagiannya itu masuk Eropa ya.
terutama Istanbul. Itu kemudian masuknya ke Eropa. Maka ini tentang Konstantinia ya, Istanbul sekarang. Musannif menyebutkan arsala Muawiyah radhiyallahu anhu jaishan kabiran li fathi Konstantinia. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Konstantinopel, untuk menaklukkan kota ini. Dan kita tahu bahwa kota ini kemudian sangat kuat sekali ya. Pertahanannya sangat kuat, pertahanannya kemudian berlapis-lapis sehingga kemudian sulit ditembus oleh kekuatan umat Islam. Kemudian musannif menyebutkan wa hadhil muhawala, upaya ini tadullu dilalatan wadhihatan, menunjukkan bukti yang sangat jelas ala thiqatihi, menunjukkan bukti yang jelas akan kepercayaan dirinya. Binasrillah, kepercayaan dirinya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'yidihi, dan menunjukkan kepercayaan dirinya akan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika sanah 49 ba'dal hijrah. Di mana upaya penyerangan Konstantinia ini terjadi pada tahun 49 Hijriah. Pada waktu itu kita tahu bahwa umat Islam sudah kemudian memiliki armada laut ya, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Bahkan bisa kita bilang bahwa Muawiyah sendiri adalah bapak bahari Islam ya, bapak maritim Islam ya, yang membidani berkembangnya angkatan laut dalam Islam. Itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian waqad kharaja ila hadhil ma'rakah adadun minas sahabat. Di mana pada upaya peperangan ini pada tahun 49 ini ikut serta di dalam upaya tersebut beberapa sahabat. Di antaranya wa minhum, yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardo, dan juga saudara kandungnya Hafsah ya. Saudara kandungnya Hafsah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Zubair, begitu juga Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abi Bakrin. Dan kita tahu berarti Abdullah bin Zubair itu juga bibinya Asma. Abdullah bin Zubair juga berarti keponakannya Aisyah. Keponakannya Aisyah. Karena itu sebagian menyebutkan bahwa memang kunyahnya Aisyah itu sendiri adalah Ummu Abdillah. Sebagian menyebutkan karena dia punya keponakan namanya Abdullah. Wallahu a'lam ya. Tapi memang kunyahnya Aisyah itu adalah Ummu Abdillah. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, begitu juga Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum wa ardo. Abu Ayyub Al-Ansari kita tahu, Abu Ayyub Al-Ansari namanya Khalid bin Zaid ya. Abu Ayyub namanya Khalid bin Zaid. Lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Sedikit tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat dari Ansor yang kemudian ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, maka Abu Ayyub ini yang kemudian menjamu Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW selama sekitar sebulan itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena itu, kelak seperti Abdullah bin Abbas sangat memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abdullah bin Abbas merasa perlu untuk menjalin keakraban dengan Abu Ayyub Al-Ansari karena jasanya Abu Ayyub Al-Ansari yang begitu besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abdullah bin Abbas berusaha untuk kemudian memberikan yang terbaik ya, memberikan hadiah, memberikan uang, bahkan dalam riwayat disebutkan pernah memberikan seorang budak ya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Hal itu menunjukkan penghargaan yang besar ya dari Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu hal itu menunjukkan
betapa Abdullah bin Abbas itu seseorang yang sangat beradab. Seseorang yang kemudian sangat menghargai jasa orang lain. Tapi berusaha untuk membalas budi. Maka itulah beberapa sahabat yang ikut serta dalam upaya penaklukan Konstantinia. Wa ammara Muawiyah ala hadzal jais ibnahu Yazid. Dan Muawiyah menunjuk panglima dalam peperangan ini itu adalah putranya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Falam yajid haula'il kibar minas sahabat ghadadha fi dzalik. Dan mereka, para sahabat yang kibar tersebut, tidak mendapati ghadadha, tidak mendapati kebencian, ketidaksukaan, ketidakrelaan, dan seterusnya. Maka tidak ada. Mereka menerima. Dan perang tersebut kita tahu itu tidak sebentar. Terdapat perbedaan yang menunjukkan seberapa lama. Ada yang mengatakan mereka balik tahun 50 Hijriah ya. Ada yang mengatakan kemudian kembalinya itu tahun 50 Hijriah. Mungkin hampir sekitar beberapa bulan di sana. Nah, kita tahu bahwa ketika seseorang ditunjuk sebagai panglima perang, pada masa itu, ketika ditunjuk sebagai panglima perang, maka tugasnya sebagai panglima itu juga mengimami sholat 5 waktu. Kemudian munasabat yang lain seperti menjadi khotib ketika ada momen keagamaan tertentu. Ketika khutbah Jumat misalkan, maka dia khotibnya. Kalau misalkan kemudian Id, maka panglima pasukan itu berarti juga yang harus bertanggung jawab untuk menjadi khotib Id. Karena pada masa itu namanya pemimpin pasukan, begitu juga pemimpin daerah, mereka itu fungsinya juga berarti harus memimpin sholat 5 waktu. Sehingga betapa standar kepemimpinan pada masa itu kemudian sangat cenderung sekali kepada hal yang sifatnya akhirat. Karena kemudian kaitannya dengan ibadah itu sangat melekat sekali. Sehingga mereka tidak mendapati masalah dari kepemimpinannya Yazid. Mereka kemudian tidak ada menyebutkan tentang kekurangannya Yazid. Atau kemudian tidak ada disebutkan tentang celaan terhadap Yazid ketika Yazid ditunjuk sebagai pemimpin sebagai panglima di dalam perang ini. Walaupun kemudian dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa dia panglima kehormatan ya. Dia ditunjuk sebagai panglima kehormatan. Adapun panglima yang utama adalah Sufyan bin Auf. Panglima utamanya adalah Sufyan bin Auf. Sehingga ketika Yazid di sana, hal itu menunjukkan kecemerlangannya Yazid. Menunjukkan keistimewaannya Yazid. Menunjukkan kehebatannya Yazid ya. Dan kita tahu bahwa dalam perang ini nanti kita tahu Abu Ayyub Al-Ansari terluka ya. Kemudian dia jatuh sakit dan dia meminta untuk dikuburkan di tempat yang paling dekat dengan Konstantinia. Menurut Abdul Hamid Al-Ubayyah, seorang sejarawan dari Mesir sekarang, beliau menyebutkan bahwa di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari itu dekat dengan kota namanya Bursa. Ada kota namanya Bursa ya, di Turki sekarang ada kota namanya Bursa. Mudah sekali. Kalau pemirsa penasaran tentang lokasi kota Bursa, maka silahkan dicari ya. Di googling misalkan lokasi kota Bursa. Karena katanya Abdul Hamid Al-Ubayyah, makamnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kemudian di dekat kota Bursa. Namanya Bursa ya. Memang namanya seperti itu. Kemudian bal qatalu tahta imratihi. Bahkan mereka para sahabat besar tersebut, para sahabat kibar tersebut itu berperang di bawah kepemimpinannya Yazid. Mereka tidak masalah dengan hal tersebut. Mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut ya.
Mereka tidak ada problem dengan hal tersebut. Wa akhlasullahu nusha, dan mereka kemudian mengikhlaskan nush. Maksudnya betul-betul tulus dalam satu makna, bisa juga kemudian maknanya itu kemudian memberikan nasihat ya dalam masalah tersebut. Jadi jika diperlukan masukan terhadap pemimpin, maka kemudian diberikan masukan tersebut kepada Yazid sebagai panglima pasukan. Kemudian wajahadu haqqal jihad, dan mereka kemudian benar-benar berjihad. Walakinnahum lam yanalu min aswaril Konstantiniyah wa khusuniha al-mani'ah syai'an. Namun, tetapi mereka kemudian tidak bisa menembus benteng Konstantiniyah dan tidak bisa menembus pagar Konstantiniyah dan juga khusuniha al-mani'ah, dan juga kemudian bentengnya yang sangat kuat sekali. Wa ista'sad alaihim, sehingga kemudian sulit untuk ditundukkan. Falam yatamakkanu min fatiha, sehingga mereka kemudian tidak mampu untuk menaklukkan benteng tersebut. Ini beberapa sebab. Kenapa kemudian umat Islam pada waktu itu kemudian belum mampu ya untuk menaklukkan Konstantiniyah pada masa itu. Padahal ini upaya besar ya. Ini padahal upaya besar. Dan hal ini itu merupakan prestasi luar biasa bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Awwalu jaisin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar maghfurun lahu." Jadi, unasun min ummati, awwalu jaisin min ummati, tentara pertama dari umatku, yaghzuna Madinata Qaisar, di mana mereka kemudian berperang di kotanya Kaisar. Di kotanya Kaisar yang dimaksud adalah Konstantinopel. Maghfurun lahum. Di mana kemudian mereka maghfurun lahum, di mana kemudian mereka maknanya diampuni. Maksudnya kemudian seperti Imam Manawi ya dalam Faidul Qadir, beliau menyebutkan bahwa mereka melakukan amalan yang mewajibkan mereka kemudian untuk diampuni. Di mana kemudian ketika mereka melakukan amalan yang diampuni, maka insya Allah mereka layak untuk kemudian masuk surga dengan amalan mereka ya. Karena dalam riwayat yang lain aujabu awwalu jaisin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar qad aujabu. Telah kemudian mewajibkan. Maksudnya mereka melakukan suatu amalan di mana kemudian dengan amalan tersebut layak untuk dimasukkan ke surga. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang adanya pasukan dari umatnya nanti yang pertama kali menyerang Konstantinopel, dan ini pujian bagi pasukan ini. Sehingga kemudian pasukan ini memiliki keutamaan. Sebagaimana Yazid otomatis sebagai panglima, walaupun kemudian panglima kehormatan, dia juga kemudian memiliki masuk di dalam keutamaan tersebut. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu meskipun tidak ikut, tetapi dia ikut berperan dalam pengiriman pasukan ini. Dan insya Allah dia kemudian mendapatkan pahala yang luar biasa ya, dengan upayanya untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Namun upayanya masih belum gagal karena satu dan lain hal tadi. Karena bentengnya yang kuat, ada kemudian yang menganalisa bahwa salah satu sebab belum mampunya kaum muslimin pada waktu itu adalah perbekalan yang menipis ya. Lalu kemudian penyakit yang kemudian tersebar di antara pasukan. Lalu kemudian kesulitan transportasi, karena pada masa itu transportasi tidak seperti sekarang, dan lain sebagainya. Sehingga memang mereka pada masa itu, pada awal upaya penaklukan Konstantinopel, mereka kemudian masih belum dikaruniai kemenangan, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemenangan tersebut. Maka Abdul Hamid Ubayyah, sejarawan Mesir, kemudian menyebutkan bahwa pelajaran penting yang diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari ekspedisinya yang pertama ke Konstantinopel ini, bahwa mereka itu kemudian harus dikawal dengan tentara yang kuat ya. Tentara laut yang kemudian kuat. Karena kita tahu bahwa
tentara Romawi, Konstantinopel sendiri kemudian dikelilingi laut dari 3 sisi. Dan mereka kemudian memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Kita bayangkan bagaimana kemudian Konstantinopel ini negaranya itu, kotanya itu kemudian benteng. Di belakangnya benteng itu nanti kemudian ada celah, mungkin nanti dipasang parit barangkali. Kemudian nanti ada benteng kedua. Sehingga kemudian pertahanan mereka itu berlapis-lapis. Tidak mudah bagi kaum muslimin kemudian menaklukkan benteng yang sangat kuat ini tadi. Selanjutnya, wa baina am arba'a wa khamsin wa sittin minal hijrah arsala Muawiyah hamlatan thaniyatan bi qiyadati ibnihi Yazid. Wa istamarrat muhawalatil jais al-islami li fathil Madinah sab'a sanawatin. Maka di antara tahun 54 sampai tahun 60 Hijriah, Muawiyah itu mengirimkan ekspedisi kedua di bawah anaknya Yazid. Sepertinya yang kita dapatkan di referensi lain yang disebutkan itu bukan Yazid ya. Bukan dipimpin oleh Yazid, tetapi kemudian dipimpin oleh Junadah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Itu yang kemudian kita fahami, wallahu a'lam ya. Tapi yang pasti memang bahwa ekspedisi yang kedua ini itu ada dan benar, nyata. Di mana kemudian ekspedisi kedua ini berlangsung hampir sekitar 7 tahun. Jadi mengepung Konstantinopel selama kurang lebih 7 tahun. Wa istamarat muhawalatul jais al-islami li fathil Madinah sab'a sanawat. Di mana kemudian upayanya tentara Islam untuk menaklukkan kota ini itu kemudian berlangsung selama 7 tahun. Karena itu upaya ini disebut dengan nama Harbus Sanawatus Sab', perang 7 tahun. Disebut dengan perang 7 tahun karena waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang dihabiskan oleh umat Islam di dalam perang tersebut itu selama 7 tahun. Apakah kemudian full 7 tahun? Tidak. Mereka kemudian datang ketika musim panas. Jadi ketika musim panas, mereka kemudian berangkat untuk kemudian mengepung Konstantinopel. Ketika kemudian musim dingin itu mulai datang, mereka kemudian menarik diri. Menarik diri untuk kemudian tidak lagi di depannya benteng Konstantinopel. Mereka kemudian membuat markas ya. Setelah ini akan kita sebutkan markasnya apa namanya. Jadi setiap musim panas mereka mengepung. Ketika kemudian musim dingin mereka kembali ke markasnya itu tadi. Jadi setiap tahun, saban tahun, selama 7 tahun, mereka itu melakukan seperti itu. Bagaimana kita lihat kesabaran mereka ya. Dan ini perjuangan yang tidak mudah ya. Dan ini salah satu hal yang sangat menonjol dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ini terjadi pada masanya. Pada masanya. Wa haraqatin narul ighriqiyah katsiran min sufunil muslimin. Di mana kemudian orang Romawi pada masa itu kemudian menyalakan api Yunani. Di mana kemudian api Yunani ini banyak membakar kapal-kapalnya kaum muslimin. Karena api Yunani ini kemudian ketika disiram air itu bukannya malah padam, tetapi kemudian malah tambah terbakar karena malah menjadi kemudian bahan bakarnya mereka. Sehingga api Yunani ini seperti formula secara kimiawi yang bisa mereka ciptakan sehingga dengan api Yunani itu kemudian mereka lebih mudah untuk menghancurkan armada musuh dengan membakarnya. Karena ketika disiram dengan air, itu justru kemudian malah membesar. Karena itu dalam riwayat disebutkan bahwa untuk memadamkannya, itu kemudian perlu cuka dan pasir. Lah kalau di tengah laut, ngambil cuka dan pasir dari mana? Butuh kemudian jumlah yang besar, butuh kemudian pertimbangan yang matang ya. Sehingga memang kemudian api Yunani ini sangat menyulitkan barisannya umat Islam. Tayyib. Walarraqmi min fashlitil kal muhawalat, walaupun kemudian umat Islam gagal dalam upaya tersebut selama berperang selama 7 tahun, faqad istawlal muslimuna ala jaziratin kabira Arwad. Namun umat Islam berhasil menguasai jazirah kabira, menguasai pulau yang besar yang disebut dengan nama Arwad. Arwad kalau tidak salah namanya Sizikus ya. Barangkali kota ini itu kemudian sudah tidak ada pada zaman sekarang ya.
Karena pada masa itu kota ini itu kemudian bentuknya itu seperti daratan yang kemudian menjorok. Seperti daratan yang kemudian menjorok, memanjang seperti itu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian daratan ini terkikis atau hilang. Sehingga zaman sekarang itu kemudian tidak ada sisanya. Tidak ada sisanya ya. Sehingga kemudian bukan menjadi pulau, tetapi kemudian sudah habis. Pulaunya itu kemudian entah habis terkikis sama sekali tidak bersisa, atau kemudian menjadi pulau terpisah ya. Sehingga pulau yang dimaksud Arwad di sini adalah Pulau Cyzicus ya. Sekarang berada di bagian Asia, di berbalik arah dari Konstantinopel. Cyzicus ini kemudian berada di bagian Asia. Jadi berbalik arah kebalikan dari Konstantinopel, arah kebalikan dari Istanbul. Sehingga umat Islam pada waktu itu belum berhasil juga. Dan masalahnya kemudian ya di samping api Yunani, kemudian masa yang panjang, kemudian banyak penyakit, kemudian umat Islam kemudian banyak mengalami kelaparan, sehingga ongkos yang sudah dikeluarkan itu banyak. Tetapi memang qadarallahu wa masya'a fa'al, pada waktu itu umat Islam belum berhasil untuk menguasai Konstantinopel. Tapi upaya ini itu barangkali upaya paling besar yang bisa mereka lakukan. Karena kita bayangkan 7 tahun, meskipun kemudian tidak full penuh, tidak sepanjang tahun, tetapi ketika musim panas, ketika musim dingin mereka balik ke markasnya, ke Cyzicus ini tadi insya Allah. Sehingga Cyzicus pada waktu itu menjadi markas untuk kemudian menyerang Konstantinopel. Walaupun kemudian sekali lagi umat Islam pada waktu itu belum berhasil. Dikatakan tentang pulau ini, bil qurbi minal Konstantinia, dekat dengan Konstantinopel. Iya, di bagian Asia. Kalau Konstantinopel kan kemudian di bagian Eropa. Wa baqiyat fi aidihim sab'a sanawat, dan berada di tangan mereka selama 7 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Imam Mujahid bin Jabir, seorang tabi'in, mufassir, itu ikut serta dalam penaklukan Cyzicus. Saya tidak tahu apakah kemudian Imam Mujahid ini ikut serta dalam dalam penyerangan ini sampai selesai atau bagaimana, wallahu a'lam bisawab. Baik. Kemudian kata amara Muawiyah ibn Yazid biraf'il khisar. Sampai kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk biraf'il khisar, untuk membatalkan pengepungan. Untuk membatalkan pengumuman pada masa tersebut. Anil Konstantinia, dari Konstantinopel. Tidak lagi kemudian mengepung Konstantinopel. Khinama akhasa bidunuwi ajali, ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Wa raghbatihi fi ayyadhu amaladaihi min jaysh, lalu kemudian juga dia merasa bahwa sudah waktunya, keinginan dia untuk bi ayyadhu ama fi ladaihi min jaysh tahta imra'ati Yazid, untuk kemudian menyerahkan pasukan kepada anaknya Yazid. Alladzi ayyanahu khalifah min ba'di, di mana Yazid ini kemudian telah ditunjuk untuk menjadi khalifah penggantinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga meskipun kemudian Konstantinopel ini telah diserang umat Islam 2 kali, tapi kemudian masih belum sukses. Masih kemudian mengalami kegagalan. Tapi hal ini menunjukkan upaya besar mereka. Karena pada masa Abbasiyah tidak bisa mereka melakukan hal seperti ini. Tidak bisa mereka melakukan hal seperti ini. Memang ada upaya untuk menaklukkan Konstantinopel, nanti ada. Saya lupa apakah kemudian masanya Mahdi atau masanya Harun ar-Rasyid. Tapi kemudian memang upaya ini sekali lagi belum bisa. Masih belum terwujud pada masa itu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelahnya. Jihaduhu fi Afrika. Jihadnya di Afrika. Taib. Nah, kalau disebut Afrika, ini yang kemudian harus difahami. Kalau kemudian dalam buku sejarah Islam kuno kita mendapati istilah Afrika, maka yang harus kita fahami bahwa Afrika pada masa itu yang dimaksud adalah Tunisia sekarang. Sekali lagi, kalau kemudian didapati buku Arab kuno tentang sejarah menyebutkan tentang Kairouan, maka insya Allah yang dimaksud itu adalah kemudian
wilayah negara Tunis, wilayah negara Tunisia dan sekitarnya sekarang. Baik. Maka wilayah Tunisia sekarang dulu namanya bukan Tunisia tetapi Ifriqiya. Kalau zaman sekarang Ifriqiya itu kemudian mengalami perluasan makna. Karena maknanya bukan hanya sekedar wilayah negara Tunisia, tetapi kemudian mencakup semua wilayah benua Afrika. Jadi kalau dulu Ifriqiya itu hanya menyebut katakanlah satu negara zaman sekarang, kalau sekarang maka kemudian jika disebut Ifriqiya, maka yang dimaksud adalah satu benua secara keseluruhan itu dari ujung utara sampai ujung selatan, dari barat sampai ke timur. Sehingga itu ya tentang Ifriqiya. Musannif menyebutkan kathrul fitan fi Ifriqiya. Pada masa itu kemudian banyak terjadi fitnah di Ifriqiya. Wa kana lil daulatir Rum dauran kabiran fiha. Di mana kemudian banyak peran dimainkan oleh orang Romawi di tempat sana. Taib. Alasannya idza kana syamal al-Ifriqi qabla istila'il muslimin alaihi juz'an min mumtalikatid daulah ar-Rumiyah. Karena wilayah Afrika Utara sebelum kemudian dikuasai oleh umat Islam, itu bagian dari wilayah kekuasaannya Romawi. Karena itu wajar dan memang kemudian masuk akal mereka itu berusaha kembali untuk menguasai wilayah Afrika Utara tersebut. Baik. Farsala Muawiyah radhiyallahu taala anhu Uqbah bin Nafi' sanah 50 fi asrati alafin jundi. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 50 Hijriah itu kemudian mengirimkan 10.000 pasukan. Fa'ada fatha Ifriqiya, lalu kemudian berusaha untuk mengulang kembali penahlukan Afrika Utara. Wa nasrul Islam fi rubu'iha, dan berusaha untuk menyebarkan Islam di penjuru Afrika Utara. Wa dakhala man aslama minal barbar fi idadi jaishihi. Lalu kemudian memasukkan orang barbar yang masuk Islam ke dalam barisan pasukannya. Jadi barbar itu kemudian kalau tidak salah istilahnya orang Romawi yang maknanya kalau tidak salah menunjukkan orang yang tidak berbicara dengan bahasa Romawi. Nah, pada masa sekarang barbar itu memiliki konotasi yang negatif. Karena itu kalau disebut barbar, maka orang berpikirnya itu pasti yang diingat itu perilaku yang kasar, yang tidak beradab, yang sembarangan, ngawur sekali dan seterusnya. Maka itu barbar. Baik. Sebenarnya orang barbar sendiri itu lebih cenderung mereka disebut sebagai orang Amazigh. Lebih cenderung untuk disebut sebagai orang Amazigh, bukan orang barbar. Taib. Dan kita tahu barbar kemudian mereka sulit untuk diajak masuk Islam pada awalnya. Tetapi kemudian ketika Islam sudah betul-betul masuk ke dalam diri mereka dan Islam kemudian mengakar kuat di Afrika Utara, kita tahu kemudian banyak tokoh-tokoh penting kemudian muncul dari barbar. Salah satu yang menonjol jelas nanti adalah siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Karena Tariq bin Ziyad itu insya Allah orang barbar, di mana kemudian namanya banyak diabadikan. Karena itu ada negara namanya Gibraltar. Gibraltar berarti sebenarnya itu bentuk lain dari namanya Jabal Tariq. Karena kemudian selat yang memisahkan antara Afrika Utara dengan Spanyol sekarang itu disebut sebagai kemudian Selat Gibraltar. Sebenarnya Gibraltar itu bentuk plesetan dari bahasa Arab aslinya Jabal Tariq. Jabal Tariq itu karena awal ketika Tariq bin Ziyad datang ke Spanyol sekarang, maka dia datang di suatu tempat yang kemudian di gunung. Nah, gunung awal pertama dia datang di situ, maka disebut kemudian sebagai Jabal Tariq. Sehingga kemudian nama yang digunakan setelahnya itu juga mengikuti nama ini. Karena itu kemudian gunung ini disebut kemudian sebagai Jabal Tariq dalam bahasa Arab. Dalam bahasa plesetan yang dipakai oleh orang Spanyol, akhirnya menjadi Gibraltar. Lalu kemudian selat yang ada itu juga di antara kedua daratan Afrika Utara dengan
Spanyol juga disebut dengan Gibraltar. Sebenarnya Gibraltar dari Jabal Torik, tapi kemudian mereka memplesetkannya ke dalam bahasa mereka sendiri, namanya Gibraltar. Karena memang harus kita akui nama-nama yang ada di Spanyol sekarang itu banyak kemudian mengalami tahrif. Jadi diplesetkan sesuai dengan lidah mereka. Sama misalkan lidahnya orang Indonesia, misalkan Raden Fatah atau Raden Fattah, atau mungkin Raden Abdul Fattah, lalu kemudian hanya disebut sebagai Raden Patah saja. Jadi F-nya misalkan diganti dengan P, disesuaikan dengan lidahnya wong Jawa. Begitu juga kemudian lidahnya Spanyol, kemudian Jabal Torik disesuaikan dengan lidah mereka, hanya akhirnya kemudian disebut dengan Gibraltar. Kita tahu Gibraltar sekarang negara kecil ya, dan tunduk di bawah Inggris. Karena dari tahun sekitar pertengahan abad 19, mereka Inggris itu menguasai wilayah tersebut sampai sekarang. Sehingga itu yang kemudian terjadi, bahwa orang barbar itu kemudian masuk Islam dan mereka kemudian menjadi bagian dari pasukannya Uqbah bin Nafi. Salah satu tokoh penting yang bisa kita sebutkan dari orang barbar itu adalah penulis matan nahwu yang sangat masyhur, yaitu matan Ajurumiyah. Karena penulis kitab tersebut adalah Ibnu Ajurrum. Dan dia kabilahnya itu kabilah Sonhajah. Nisbahnya adalah Sonhaji. Jadi kalau ada sekarang orang namanya Sonhaji, itu berarti nisbah kepada orang barbar. Nisbah kepada bagian dari orang barbar. Karena orang barbar nanti kemudian ada pembagiannya ya. Ada pembagiannya. Nanti di pembagian itu nanti ada pembagian lagi, nanti ada pembagian Sonhajah, Lam Tunah dan seterusnya, ada pembagiannya. Saya tidak hafal pembagiannya. Dan nanti para ulama nasab berbeda pendapat. Barbar itu orang Arab bukan? Barbar itu orang Arab bukan? Antara dua pendapat. Satu mengatakan mereka orang Arab, satu mengatakan mereka bukan orang Arab. Ada dua pendapat tersebut. Saya belum tahu pendapat mana yang kemudian lebih sesuai dengan kebenaran. Yang pasti kemudian kita tahu bahwa barbar itu menjadi bagian dari umat Islam. Sehingga seperti ada upaya untuk kemudian menjelek-jelekkan orang Islam ya. Seperti ada upaya untuk kemudian menjelek-jelekkan orang Islam. Karena kemudian istilah barbar digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang jelek. Sama misalkan kemudian orang kafir, orang Arab, terutama juga orang Spanyol ya, itu kemudian menyebut orang Muslim itu dengan sebutannya orang Moro. Menyebutnya dengan orang Moro, Moriskan ya. Sebenarnya dari Moriskan. Mereka menyebut orang Muslim dengan orang Moriskan. Karena itu kita tahu orang Spanyol mereka pernah menguasai negara namanya Filipina. Kita tahu Filipina sendiri dinisbatkan kepada raja mereka, Raja Philip. Lalu kemudian mereka menjuluki orang Islam yang ada di Filipina dengan orang Moro ya. Kita sudah sering dengar orang Moro yang kemudian mayoritas Muslim di Filipina Selatan. Kita tahu ibu kotanya Filipina di Manila ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang mendirikan Manila itu sebenarnya orang Minangkabau kalau tidak salah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita agak keluar dari pembahasannya. Itu kita ingin menggambarkan bagaimana situasi yang terjadi di Afrika Utara pada masa tersebut. Kita lanjutkan. Tsumma taba Uqbah bin Nafi al-Fatha. Kemudian Uqbah bin Nafi melanjutkan futuhat. Ba'da wafati Muawiyah, setelah wafatnya Muawiyah, wa ta'uliyati ibnihi Yazid, dan kemudian setelah diangkatnya Yazid sebagai khalifah. Karena Muawiyah nanti sempat mengganti Uqbah bin Nafi dengan pejabat yang lain. Lalu nanti ketika Muawiyah meninggal, kemudian Yazid punya kebijakan untuk kemudian mengangkat lagi Uqbah bin Nafi sampai Uqbah bin Nafi nanti gugur di dalam peperangan melawan orang-orang barbar sendiri ya. Fajataha asyamal al-Ifriqi kullah. Maka kemudian Uqbah bin Nafi itu menjelajah Afrika Utara secara keseluruhan. Jadi jangkauannya itu luas. Karena Uqbah bin Nafi sendiri itu lama di daerah sekitar
sekarang masuknya ke wilayah mungkin Aljazair sekarang atau Libya, di daerah sekitar Zawilah, Waddan, daerah-daerah sana. Maksudnya daerah sekarang masuknya mungkin ke Libya. Dan dia kemudian bisa dibilang orang yang faham tentang keadaan di sana. Karena Uqbah bin Nafi itu berjihad di daerah tersebut dari sekitar tahun 22 Hijriah sampai dia nanti diangkat sebagai gubernur tersebut. Di sini disebutkan bahwa Uqbah bin Nafi ditunjuk tahun 50 Hijriah. Dalam pendapat lain mengatakan Uqbah bin Nafi ditunjuk tahun 47 Hijriah. Jadi memang intinya bahwa Uqbah bin Nafi itu kenyang pengalaman di Afrika Utara. Uqbah bin Nafi itu orang yang kemudian sudah malang melintang di usaha untuk menaklukkan Afrika Utara. Karena usaha untuk menaklukkan Afrika Utara itu sangat sulit sekali. Salah satu sebab kenapa kemudian sulit, paling tidak ada beberapa hal penting. Yang pertama, orang barbar. Orang barbar ini sulit ditundukkan. Karena orang barbar ini dikenal sebagai orang yang pemberani. Orang yang kemudian militan. Orang yang kemudian punya jiwa militansi yang tinggi. Punya teknik berperang yang tinggi. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, letak posisi alam. Posisi alam di sana yang bergunung-gunung sehingga sulit sekali kemudian untuk menaklukkan. Karena itu, ketika sebelumnya kita tahu bahwa Romawi yang berkuasa di Afrika Utara, sebenarnya Romawi kekuasaannya itu hanya ada di daerah sekitar pesisir saja. Tidak begitu masuk ke dalam, di mana dalam itu kemudian menjadi tempatnya orang barbar. Jadi kalau dibilang kemudian Afrika Utara pada awalnya dikuasai oleh Romawi, iya, tetapi di bagian pesisir saja gitu. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa umat Islam kemudian sulit untuk menaklukkan Afrika Utara? Karena pada waktu itu umat Islam belum kemudian punya markas kuat untuk kemudian dijadikan sebagai titik tolak menaklukkan wilayah Afrika Utara sampai kemudian berdirinya kota Kairouan. Nah, setelah ini akan kita bahas bagaimana kemudian kota Kairouan didirikan. Kemudian Uqbah bin Nafi disebutkan hatta wasala ila sakhil Mukhit al-Atlasi. Dia kemudian tiba di pesisir Mukhit al-Atlasi, pesisir Samudra Atlantik. Jadi kalau kemudian Afrika Utara itu bentuknya seperti ini, agak setengah lingkaran, maka Mukhit al-Atlasi itu kemudian yang sebelah sini. Bagian kiri dari benua Afrika. Bagaimana kemudian dia dari Syam kemudian melewati Mesir, lanjut terus berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di situ sampai kemudian ke Mukhit al-Atlasi. Sampai kemudian ke pesisir dari Samudra Atlantik. Berarti daerah sekitar Maroko sekarang. Atau mungkin Sahara Barat sekarang. Atau mungkin daerah Mauritania sekarang. Taib. Kemudian wanadzara fil ma, lalu kemudian dia melihat kepada air. Waqala dan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, laula hadzal bahar, kalau bukan karena laut ini, lamadhitu fil bilad. Sungguh aku akan melanjutkan perjalanan ke berbagai negeri, mujahidan fisabilik, untuk kemudian berjihad di jalanmu. Tetapi kita tahu bahwa namanya Uqbah bin Nafi harum karena upayanya dia untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara. Baik. Allahu taala alam shawab. Sekarang kita bahas tentang pendirian kota Kairouan. Musannif menyebutkan min injazatihi al-Khaduriyah, termasuk dari prestasi peradabannya Muawiyah, di mana kemudian dia mendirikan peradaban baru adalah bina'u Madinati Kairouan, didirikannya kota Kairouan. Menurut Abdul Hamid Al-Ubayyah, Kairouan itu berasal dari bahasa Persia, maknanya itu kafilah atau tempat istirahatnya kafilah. Karena kita tahu bahwa Kairouan nanti menjadi titik tolak, titik berangkat perluasan wilayah yang ada di sekitar sana. Karena itu para sejarawan sepakat bahwa upaya penaklukan Islam di wilayah Afrika Utara itu kemudian fase pentingnya itu ketika kemudian dibangun kota Kairouan. Mereka mungkin bisa beda pendapat berapa tahapan gitu loh. Tapi mereka kemudian sepakat bahwa dibangunnya kota Kairouan itu tahapan penting. Masuknya fase baru gitu. Saking pentingnya kemudian adanya kota ini karena kemudian menjadi titik tolak dari semua kebijakan yang bertujuan untuk menaklukkan Afrika Utara. Musannif menyebutkan bana Madinah Kairouan al-Qaid Uqbah bin Nafi al-Fihri. Jadi yang membangun kota Kairouan adalah Uqbah bin Nafi al-Fihri rahimahullah. Beliau adalah tabi'in ya.
Uqbah bin Nafi itu bukan sahabat tabi'in. Taib. Liyuqima bihal muslimun wa ahlahum. Di mana kemudian umat Islam bisa tinggal di situ, begitu juga kemudian keluarganya. Wa bana masjidaha al-jami'. Di mana kemudian masjid jami'nya dibangun. Wa khasonaha tahsinan matinan. Dan kemudian kota ini dibentengi dengan benteng yang kuat. Hatta layana lahal barbar bisu. Sehingga kemudian barbar tidak bisa menembus benteng ini untuk kemudian mencapai tujuannya. Dan Uqbah bin Nafi membangun kota ini selama kurang lebih 4 tahun penuh. Selama 4 tahun penuh itu kemudian Uqbah bin Nafi tidak melakukan futuhat. Jadi dia fokus untuk membangun kota. Barangkali dia kemudian mengirimkan pasukan kecil untuk mengawasi, melihat situasi di sekitarnya dan lain sebagainya. Taib. Karena itu para sejarawan itu kemudian terheran-heran. Bagaimana kemudian Uqbah bin Nafi bisa membangun kota itu? Padahal kemudian posisinya dari Tunis itu tidak begitu jauh. Sekitar perjalanan 3 hari bisa dijangkau. Tetapi kemudian mereka qadarullah kemudian masih aman ya. Taib. Kita lanjutkan. Wal Qayrawan Madinah azimah bisyamal al-Afriki. Qayrawan itu adalah kota besar yang terletak di Afrika Utara. Wa taqa'u ala'an fi jumhuriyati Tunis. Lokasinya sekarang berada di Republik Tunisia. Wa tab'adu an Madinati Tunis halian binahwin mi'ah khamsawasittina kilometrot. Di mana kemudian letak geografisnya kota Qayrawan dari kota Tunis sekarang itu sekitar 165 km. Kita tahu bahwa kota Tunis sendiri itu berdirinya belakangan. Karena kota Tunis, ibu kotanya Tunisia sekarang baru dibangun sekitar tahun 80-an. Sedangkan markasnya orang Romawi pada masa itu adalah di daerah Kartago ya. Di daerah Kartago, bukan di Tunis, di Kartago, beda lagi, posisinya beda lagi. Nah, sebenarnya dari markasnya Romawi ini, Qayrawan itu jarak perjalanannya pada waktu itu diperkirakan sekitar 3 hari perjalanan dengan berkuda gitu. Tapi mungkin karena sebagian sejarawan menyebutkan kenapa Romawi pada waktu itu tidak menyerang Qayrawan, sebagian kemudian beralasan bahwa Romawi sendiri pada waktu itu sibuk menghadapi Konstantinopel. Sehingga banyak tenaga mereka itu fokus untuk menghadapi yang di Konstantinopel tadi yang sudah kita bahas. Kemudian waqad unsyiat hadhil Madinah fi ayami Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kota ini dibangun di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa warada fi dzalika anna Muawiyah radhiyallahu taala anhu walla Uqbah bin Nafi ala Ifriqiya ay ashimal al-Ifriqi alladhi yaqa'u ghurba Misr. Di mana kemudian Muawiyah pada waktu itu menunjuk Uqbah bin Nafi sebagai gubernur atas wilayah Afrika Utara. Atas wilayah Afrika Utara yang pokoknya bagian barat dari Mesir. Kalau zaman sekarang Afrika Utara itu 5 negara yang berada di Afrika Utara. Mesir biasanya dianggap masuk ya. Tayyib. Fajama'a ilaihi man aslama minal barbar. Maka Uqbah bin Nafi kemudian menggabungkan orang-orang barbar yang sudah masuk Islam, wa dakhala fi dinillah, dan telah masuk agama Allah, itu kemudian dimasukkan ke dalam barisan pasukannya. Tayyib. Di mana kita tahu bahwa Uqbah bin Nafi ini seorang mujahid ya, insyaallah. Kemudian tsumma jama'a Uqbah khina idzin ashabahu. Uqbah bin Nafi kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Wa aradu alaihim ayyubni lahum madinatan yaskunuhal muslimun. Dan menawarkan kepada mereka untuk membangun kota yang nanti akan ditinggali oleh umat Islam. Wa takunu hamiyatan lil Islam. Dan kota ini nanti diharapkan akan menjadi benteng, akan menjadi pelindung bagi umat Islam. Fi hadhil bilad, di negeri ini. Fastausabu ra'yahu. Maka mereka kemudian memandang bahwa pendapat ini benar. Usulan ini bagus, kata mereka. Tsumma ja'u ila mawdhi' al-Qayrawan wa huwa khina idzin ajamah azimah. Lalu mereka datang ke suatu tempat yang sekarang menjadi Qayrawan, di mana pada waktu itu kota ini adalah ajamah azimah. Rimba yang kemudian semak belukarnya itu luar biasa. Rimba yang begitu besar ya. Hutan rimba yang begitu besar, hutan rimba yang begitu luas. Mutasyabikatul asjar, di mana kemudian pohon-pohon itu kemudian rimbun banyak sekali. Mamlu'atun bil wuhush, penuh dengan binatang buas. Wal hayat, penuh dengan ular. Wal hawam, dan juga penuh dengan serangga
yang berbahaya. Wal hasyarat al-mu'dhiyah, dan juga serangga-serangga yang merugikan. Taib. Jadi penuh dengan hewan segala macam. Faqala ashabuhu. Lalu kemudian mereka mengatakan, innana nakhafu ala anfusina minas siba wal hawam. Teman-temannya Uqbah bin Nafi' mengatakan kepada Uqbah, kami itu takut kepada diri kami. Kami takut kalau dengan banyaknya siba, banyaknya binatang buas, dan juga banyaknya serangga-serangga yang mengganggu. Itu kata teman-temannya Uqbah bin Nafi'. Fasyajja'ahum Uqbah wa sa'alallah ayyu'inahum. Lalu kemudian Uqbah bin Nafi' mendorong mereka. Di samping Uqbah bin Nafi' kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam. Jadi dalam riwayat disebutkan bagaimana Uqbah bin Nafi' berdoa ya. Uqbah bin Nafi' kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membantu kaum muslimin. Dan qadarallahu ma syafa'al, doanya Uqbah bin Nafi' dalam cerita tersebut itu dikabulkan. Fatafarraqatis siba wal hawam. Sehingga kemudian binatang buas dan juga serangga-serangga itu kemudian pada berpencar keluar dari tempat tersebut. Keluar dari tempat tersebut. Bifadlillahi wa rahmati. Dan itu semua karunia dari Allah, dan itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'u yabnun. Lalu kemudian baru mereka mulai untuk membangun. Wa kana adaduhum 18,000. Wa kana dzalika fi sanah 50 minal hijrah. Di mana jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu yang ikut serta dengan Uqbah bin Nafi' totalnya 18.000 pasukan. Dan itu terjadi pada tahun 50 Hijriyah. Dan sudah kita sampaikan bahwa pembangunan Qayrawan itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun ya. Di mana kemudian fokus ya Uqbah bin Nafi' dan tidak melakukan peperangan kecuali kemudian ekspedisi kecil. Kemudian wa mundu buniyat hadhil Madinah ilal an, sejak kota ini dibangun sampai sekarang, wa hiya dzatu sya'nin azim, maka dia memiliki posisi yang agung. Memiliki posisi yang agung. Taib. Wa qad izdada bihal umran wal hadara, di mana kemudian peradaban dan juga pembangunan itu kemudian berkembang pesat di kota ini. Ala tawali sinin. Taib. Jadi kemudian sepanjang tahun, sepanjang zaman itu kemudian perkembangannya itu pesat. Wa kathurat fihal madaris wal ma'ahid. Kemudian juga semakin banyak madrasah dan juga pesantren itu kemudian didirikan di tempat tersebut. Wa asbahat min ummahatil mudun fi biladil Islam, dan menjadi kota besar dari negeri Islam. Intinya bahwa dibangunnya kota Qayrawan itu menjadi titik tolak penting bagi penaklukan wilayah Afrika Utara. Di mana nanti baru betul-betul kuat itu sekitar tahun 70-an Hijriyah atau kemudian tahun 80-an Hijriyah. Ketika kemudian nanti masanya Hasan bin Nu'man kalau tidak salah ya, tidak dibahas di sini. Jadi nanti sekitar 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian baru kemudian penaklukan Afrika Utara itu betul-betul mantap. Betul-betul kemudian kekuasaan kaum muslimin di sana itu betul-betul mengakar, betul-betul kemudian tidak tergoyahkan lagi. Karena itu memang penaklukan Afrika Utara itu relatif panjang ya. Dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Di mana kemudian umat Islam kemudian harus bersyukur ya bahwa terutama yang ada di sana bahwa mereka itu kemudian ditaklukkan, Islam masuk ke tempat mereka pada masa sahabat. Saya lupa satu hal lagi bahwa dalam riwayat disebutkan bahwa di antara pasukan yang ikut bersama dengan Uqbah bin Nafi' ada sekitar 18, ada yang mengatakan sekitar 20 kalau tidak salah atau 23 di antara para sahabat yang ikut serta dalam penaklukan Afrika Utara bersama dengan Uqbah bin Nafi'. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semua orang yang mengikuti jalannya mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.